Oke, halo teman-teman. Sudah lama channel ini tidak mereview barang ya. Kali ini saya kembali bisa mereview barang dan ini barang saya sendiri. Puji Tuhan, kemarin sempat beli keyboard untuk keperluan ngonten dan juga untuk keperluan bikin musik ya. Jadi kemarin itu saya beli ini keyboard foldable keyboard ya, keyboard lipat. Jadi kenapa saya beli ini, dan udah lama juga kan saya tidak review alat musik. Jadi kesempatan kali ini apa salahnya review barang sendiri ya. Karena menurut saya ini barang lumayan ya, lumayan bagus. Jadi kenapa saya beli ini? Yang pertama karena saya punya keyboard sudah jadul. Keyboard saya keyboard Yamaha yang saya juga pakai sebagai MIDI controller. Jadi kalau teman-teman lihat konten-konten saya atau video klip lagu-lagu yang saya bikin itu pakai keyboard Yamaha yang juga difungsikan sebagai MIDI controller. Nah, karena sudah jadul, teknologinya sudah jadul dan ada beberapa tools yang rusak. Jadi saya berkeinginan untuk membeli keyboard yang baru. Jadi disclaimer, saya bukan pemain keyboard profesional, saya bukan major saya di keyboard ya. Major saya sebenarnya lebih ke gitar ya. Karena konten-konten saya teman-teman bisa lihat lebih banyak gitar. Saya juga ngevlog aktivitas-aktivitas sehari-hari. Nah, karena kebutuhan untuk bikin musik, saya butuh keyboard baru. Dan ini perspektif saya, karena saya pikir saya bukan pemain keyboard yang handal dan saya juga tidak butuh keyboard yang terlalu, yang istilahnya yang secara spek keyboard pro ya. Jadi yang penting cukup untuk kebutuhan MIDI controller, dan kalau bisa juga bisa untuk dipakai main latihan sehari-hari juga boleh. Nah, satu kali saya lihatlah ada yang posting keyboard ini. Jadi sangat-sangat sesuai dengan apa yang saya inginkan ya, spek yang saya inginkan, dan saya kepengen punya keyboard sekalipun MIDI controller, tapi kalau bisa keyboardnya tuh panjang. Nah, di sini ada keyboard ini, mereknya itu Bendstone ya, teman-teman bisa lihat kalau di YouTube. Ini sebenarnya produk umum ya, saya lihat ada banyak produk yang modelnya sama seperti ini, tapi dengan merek yang berbeda-beda. Ini yang kebetulan yang saya beli ini mereknya tuh Bendstone. Teman-teman kalau beli bisa lihat di official store-nya. Saya tidak di endorse ya, ini murni karena saya kepengen berbagi dengan teman-teman. Ini mereknya Bendstone. Teman-teman bisa cari di Bendstone official store. Kalau di Shopee ada yang di Jakarta, ada juga yang di Surabaya. Dan kebetulan saya beli ini yang di Surabaya. Kenapa saya pilih ini? Nah, yang pertama, compact, simple. Teman-teman bisa lihat tidak terlalu banyak aneh-aneh kan. Dan yang paling buat saya tertarik karena ini bisa dilipat. Nah loh, sorry kena mic tadi. Nah, jadi tambah compact ya. Dan waktu pembelian dapat juga sama tas. Jadi saya tidak perlu bikin unboxing ya, karena sudah terlalu banyak orang bikin video unboxing. Nah, ini bisa dilipat, bisa dimasukin ke tas, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang kedua, ini untuk memainkannya tidak harus ya, tidak harus kita colok ke listrik, tidak harus, karena ini dia udah bisa dicas. Ini alat casnya sama kayak charger HP teman-teman. Ini disupport dengan kabel, tapi sayangnya dia masih pakai micro USB, tapi bagus lah, koneksinya bagus, bisa dicas, teman-teman bisa cas, dan sesudah dicas bisa dimainkan tanpa harus colok ke listrik. Itu yang kedua. Terus ini ada fitur Bluetooth, teman-teman bisa banyak fitur, bisa teman-teman bisa connect ke Bluetooth, bisa playing, mainkan backing track, atau teman-teman mau latihan dengan lagu yang mungkin dari YouTube, atau teman-teman punya musik yang teman-teman suka, bisa di-connect lewat HP ataupun perangkat yang support Bluetooth, teman-teman bisa mainkan dengan Bluetooth, bisa. Terus secara sound bagaimana sih? Nah, ini yang saya mau bagi ke teman-teman. Sebelumnya saya sempat beli keyboard yang merek lain, tapi jujur saya tidak perlu sebutkan merek ya. Tapi dia modelnya model lipat juga, tapi saya agak kurang puas. Akhirnya saya kembalikan dan saya beli yang ini. Langsung aja ke sound ya.
Ini teman-teman, ini bisa dinyalakan langsung ya. Bluetooth mode. Nah, langsung ada pemberitahuan Bluetooth. Dia langsung nyala. Nah, saya sudah coba merek yang lain, sama-sama piano lipat, dan menurut saya ini paling bagus. Ya, ini sudah ada sustain bawaan. Nah, suara speakernya juga kerasa banget. Kalau mungkin di sini, ini langsung dari mikrofon ya teman-teman. Coba saya kasih dengar ya. Saya taruh mikrofonnya di sini, teman-teman dengar. Nah, bagaimana suaranya? Alasan berikut saya pilih ini karena harga. Tidak sampai 1 juta teman-teman sudah dapat keyboard dengan touch-nya ada 61, cukup panjang ya. 61 touch, kita dapat keyboard yang modelnya sudah keren, suaranya juga oke. Ini sudah ada fitur touch response teman-teman. Jadi kita kalau pencetnya pelan, suaranya pelan. Kalau kita pencetnya kuat, suaranya juga kuat. Nah, nanti sesudah ini saya akan coba demokan suaranya kalau dicolok langsung ke sound card. Dan fitur utama yang membuat saya mengambil keputusan untuk beli keyboard ini adalah dia sudah support MIDI controller. Nah, yang tadi saya bilang, pakai kabel data ini, masukkan ke colokan USB dan sambungkan ke laptop. Otomatis dia akan terbaca tanpa perlu install driver, dia langsung terbaca sebagai MIDI controller, dan teman-teman bisa langsung bikin musik di komputer mungkin lewat DAW. Teman-teman bisa pakai Cubase, Studio One, atau DAW kesayangan teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai untuk MIDI controller. Nah, dan yang saya suka tuh karena dia punya fitur banyak ya. Di sini dia ada fitur dual voice, teman-teman. Jadi seperti keyboard pada umumnya lah. Ya, ini ada dual, ada banyak, nanti saya tunjukkan di sini ya. Ada dual voice. Ya, ini masih suara yang teman-teman dengar, suara langsung dari speaker yang ditangkap oleh mikrofon. Dan kerennya lagi, suara dualnya ini kita bisa ganti ya. Jadi kayak keyboard Yamaha teman-teman. Di sini saya sangat suka karena saya basicnya mainnya di gereja, di musik-musik worship. Jadi saya suka dengan pad ya teman-teman. Nah, di sini ada pad ya. Jadi suara piano sama suara pad. Nah, sekarang coba dualnya saya matikan. Itu salah satu alasan saya suka keyboard ini. Dan fitur dual keyboardnya, suara dualnya bisa diganti, baru saya tahu setelah saya ulik-ulik ya. Dan nanti sesudah ini kita akan coba suaranya kalau kita sambungkan langsung ke sound card. Jadi teman-teman bisa dengar langsung suaranya seperti apa. Nanti saya juga akan coba kita main pakai VST plugin di DAW ya. Oke, check it out. Sambungkan ke komputer. Oke, kita coba ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba suara keyboard ya, suara bawaan keyboardnya kalau kita langsung sambung ke sound card ya. Kita dengarkan suaranya seperti ini. Saya besarkan dulu. Di sini yang saya agak ada notice sedikit, yaitu dia agak noise ya. Jadi noise ini saya yakin ini dari kabel ya, mungkin karena kabel yang saya pakai kurang bagus. Oke, sekarang coba kita rekam.
Ini suara kalau hasilnya disambungkan ke DAW. Oke, itu suara kalau kita pakai suara bawaan keyboardnya langsung ke DAW. Sekarang kita coba pakai plugin ya. Di sini saya pakai Easy Keys. Coba kita tampilkan dulu. Nah, itu suaranya kalau langsung kita mainkan sebagai MIDI controller ya. Tadi saya mainnya agak kaku ya teman-teman. Maklum karena sudah lama tidak main keyboard, sudah lama tidak latihan. Tapi kira-kira soundnya seperti itu teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman tertarik dengan keyboard seperti ini? Kalau saya sih sangat-sangat tertarik ya, sangat-sangat puas, puas ya. Tapi kalau untuk sound bawaannya sih saya lebih suka main piano karena memang tujuannya memang hanya mau main piano kalau untuk latihan hanya mau main piano ditambah dengan dual voice yang bisa dirubah bagi saya itu sudah sangat cukup untuk keperluan saya dipakai untuk latihan musik, untuk ngonten ataupun dipakai buat saat teduh sangat sangat cukup buat saya. Ya, untuk sound yang lainnya ada banyak suara ya, ada sekitar 126 atau 123 voice yang menurut saya sebagian besar itu standar, tapi untuk suara pianonya sendiri saya sangat puas ya teman-teman. Dan apalagi kalau kita koneksikan sebagai MIDI controller ya. Dan untuk teman-teman yang membeli atau tertarik dengan keyboard ini, saya sarankan kalau teman-teman sebaiknya membeli kabel MIDI atau kabel data yang lebih bagus ya, karena yang saya dapati seperti teman-teman lihat tadi ada suara yang kadang melengking, kadang tenggelam, itu bukan karena mainnya jelek atau apa, tapi itu termasuk kualitas kabel. Jadi kabel yang didapat dari bawaan produk ini memang standar ya. Untuk dicas bisa, tapi kalau teman-teman mau pakai untuk MIDI controller sebaiknya beli kabel uh, micro USB yang support MIDI yang high quality kalau boleh, supaya dia mendeteksi suaranya lebih lebih cepat dan juga bisa lebih clear suaranya. Jadi overall ini semua bagi saya sudah sangat cukup. Teman-teman juga bisa connect ke aplikasi keyboard yang ada di HP ataupun di tablet ataupun di uh, iPad, sama aja. Intinya dia bisa digunakan sebagai MIDI controller entah mau di HP maupun di PC. Ya teman-teman, mungkin sekian uh, review kali ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari apa yang saya bagikan hari ini, dan kurang lebihnya ya mohon dimaafkan kalau teman-teman ada tambahan atau ada hal yang mungkin kurang saya informasikan tentang MIDI keyboard ini. Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar, ataupun teman-teman mau kasih masukan atau apapun, silahkan di kolom komentar, saya tunggu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dukung channel ini terus ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. God bless.